Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys, di kesempatan kali ini John Itung akan sharing ya kepada teman-teman apa saja yang harus dicek ketika kita selesai mengganti LCD touchscreen. By the way, saya barusan selesai mengganti LCD touchscreen untuk HP Oppo A5 2020 atau CPH 1931 guys ya. Coba kita cek dulu tipenya. Ya, nah ini Oppo A5 2020 dan tipenya CPH 1931. Apakah kelihatan? Nah, ini CPH 1931. Jadi ini barusan saya ganti LCD touchscreen-nya satu set guys ya. Nah, jadi di sini apa saja Bang yang harus dicek ketika kita selesai mengganti LCD touchscreen? Di sini ada 4, sebenarnya ada 3, cuma ya satunya kita ikutkan aja walaupun nggak terlalu penting, tapi ya menurut saya penting juga sih. Oke, yang pertama adalah kita akan mengecek LCD itu sendiri, kemudian touchscreen, kemudian sensor atau proximity sensor, yang keempat adalah brightness atau kecerahan. Nah, di sini kita dahulukan ya terlebih dahulu kecerahannya. Apakah ini bisa mengatur kecerahan atau mengatur kontras? Oke. Nah, by the way, ini LCD seperempat saya beli di toko Global SPT Jambi di Shopee, harganya 300 guys ya. Nah, ini LCD seperempat bukan yang ori pabrik, tapi ini seperempat harganya 300.000. Nah, ini apa saja yang harus kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen karena ini bukan yang original. Nah, ini brightness. Karena ada beberapa LCD touchscreen itu yang kita beli yang seperempat ya, itu nggak bisa mengatur kontras. Jadi kontrasnya atau brightness atau kecerahannya diambilnya di tengah saja. Tidak juga gelap, tidak juga terlalu terang. Nah, itu kan mesti kita cek. Nantinya itu kita informasikan kepada pelanggan. Kalau misalkan kontrasnya ini tidak bisa disetting. Kan repot nanti kalau kita mengatur kecerahan atau brightness secara otomatis. Itu nggak bisa ya. Yang dimana kalau di luar ruangan itu kan terang, jadi LCD-nya ikut terang kalau otomatis ya. Nah, apabila yang nggak bisa mengatur kontras ya nggak bisa, jadi dia itu ngambil pertengahan. Nah, yang ribetnya apabila malam dia tetap terang, ngambil di tengah kayak gitu. Nah, kalau kita menggunakan yang otomatis atau minimal kita bisa setting kayak gini kan, kalau gelap ya udah kita kasih gelap juga, sesuaikan ya untuk mata kita supaya nggak sakit untuk melihat. Jadi brightness-nya udah oke, sip. Kemudian kita beralih ke LCD. Ya, di sini berhubung ini HP Oppo ya, Oppo A5 2020, untuk pengecekan LCD-nya ini tidak bisa menggunakan kode dial, tapi di sini ya di manajer TLP atau manajer telepon ada aplikasi bawaan, cuma di sana ribet harus merangkap satu set yang mesti kita cek kayak SIM card, kayak Bluetooth, kayak WiFi, jadi panjang urusan. Ya udah di sini kita langsung downloadkan saja aplikasi Screen Test. Nah, ini di Play Store ya. Silakan download sendiri. Dan untuk touchscreen-nya touchscreen test ya. Nah, kita akan cek dulu LCD-nya guys ya. Nah, sebenarnya untuk LCD-nya ini walaupun nggak dicek sih nggak masalah. Kita lihat aja kayak gini. Nah, kalau misalkan ada tompel-tompel atau LCD menguning di bagian pinggir ini akibat sehabis dilem kayak gitu kan, siapa tahu ada. Nah, itu akan kelihatan. Nah, ini walaupun kita nggak ngecek LCD-nya, kita lihat-lihat aja kayak gini. Kita main-mainkan, kalau ada yang aneh biasanya itu akan terlihat ya, akan mencolok. Tapi ya kalau mau lebih bagusnya lagi ya kita buka saja aplikasi Screen Test ini. Nah, kayak gini guys. Nah, kalau misalkan ada tompel-tompel kayak flag hitam atau ada shadow bayangan kiri kanan atau bercak kuning, itu bakalan kelihatan nantinya di satu warna kayak warna putih kayak gini. Nah, ini yang kotor-kotor ini adalah pelindung layarnya. Jadi belum saya buka setelah saya pasang ini. Oke.
Nah, warna hitam kalau ada tompel warna putih dia akan kelihatan. Nah, warna merah ya di sini walaupun secara kita tahu ya ini yang seperempat bukan ori pabrik. Ini kayak warna merah. Nah, kayak gitu kan. Kayak warna hijau itu tidak setajam dan sebagus ya. Warnanya itu dengan yang ori pabrik ya. Iyalah ini yang seperempat. Jadi sedikit banyaknya akan ada kualitas atau penurunan kualitas dari segi gambar. Kayak gitu guys ya, yang dimana yang ori pabrik itu ya kayak warna merah, warna hijau, kayak gitu warna biru, itu biasanya lebih cerah lah dari ini. Nah, tidak seperti ini. Cuma yang gak masalah, dengan harga 300.000 kita dapat kualitas yang kayak gini, toh juga enak saja dipakai sehari-hari, cukup saja untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita nonton YouTube, enak juga kita melihat layarnya, gak masalah. Gak masalah itu guys ya, tidak masalah. Nah, ini kita cek. Iya, nah oke. Tuh, ini pengecekan LCD-nya di berbagai macam warna. Ya, teman-teman bisa lihat aja lah warna-warna yang dimunculkan di sini. Ya lumayan bagus walaupun ini seperempat ya. Memang bagus guys ya. Nah, ini kayak apa nih, kayak make up. Ya, untuk LCD-nya cukup aja, bagus aja. Kemudian touchscreen guys ya. Ya, nah ini touchscreen test di Play Store, silahkan download aja. Nah, untuk touchscreen itu sendiri, kesensitifannya sama banget 100% dengan yang ori pabrik guys ya. Sensitifnya lembut banget ketika disentuh dan nggak butuh tenaga yang kuat. Pokoknya seperti ori pabrik lah touchscreennya ini, tidak ada perbedaan. Ya, hanya saja di LCD gambar yang agak kurang ya, agak kurang, tidak sebagus yang ori pabrik kalau digambar. Cuma kembali kepada harga yang ditawarkan, nggak masalah itu. Oke, ini touchscreen-nya kita sentuh. Apabila ada bagian tertentu yang kita gerakkan jari kita ke sana dia tidak berwarna hijau, berarti di sana nggak sensitif atau nggak berfungsi. Atau ketika kita nggak menyentuh ini tiba-tiba ada yang berwarna hijau, itu berarti touchscreen-nya tuh sentuh sendiri atau ghost touch. Oke, tuh. Nah, tes preset, maka dia akan kembali muncul iklan lagi. Oke, nah itu kan udah tiga tuh, ya kan? Udah tiga. Kemudian yang terakhir adalah sensor atau proximity sensor. Ketika kita baru ganti LCD touchscreen, biasanya ya namanya yang bukan ori pabrik kan, ada saja pabriknya itu buat selisih ya, yang dimana udah kita pasang sepresisi-presisi mungkin nih LCD touchscreen-nya tetap aja sensor ketutup. Kalau sensor ketutup yang ada di sini itu bisa menyebabkan ketika kita nelpon layar akan mati secara otomatis karena dideteksi sebagai HP-nya udah kita dekatkan dengan telinga kita. Dan juga kalau orang ngirim voice note atau VN via WhatsApp ya, ketika kita setel suaranya itu bakalan mati layarnya, ribet guys ya. Dan juga kalau kita nelpon, kalau lawan bicara kita tidak mematikan teleponnya, maka telepon tidak akan mati. Yang ribet kalau di sana tidak mematikan teleponnya karena kita yang nelpon dia nggak enak ya, telepon lah terus, kita nggak bisa mematikan. Bagaimana cara mau mematikan layarnya mati? Memang sih ada beberapa HP yang dimana ketika tekan tombol power sensor ketutup itu mau hidup, tapi sebagian besar dan sebagian banyak HP yang saya pernah temukan itu sensor ketutup karena mungkin pemasangan LCD yang kurang presisi. Pas kita nelpon tekan tombol power tidak ada perubahan yang signifikan dan tetap saja tertutup. Dan juga repotnya kalau kita nelpon call center, baik call center banking atau call center Telkomsel dan lain sebagainya. Misalkan nih, tekan satu untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana mau tekan satu toh ketika kita nelpon layarnya langsung mati? Baiklah, langsung saja kita cek. Dan itu yang sering terdampak ketika kita ganti LCD touchscreen. Ya, banyak faktor, mungkin LCD-nya yang ukurannya ada selisih atau pemasangan kita yang nggak presisi, atau ukurannya sama nih dan pemasangan udah presisi tapi kualitas penutup kaca sensor di atasnya ini kualitasnya kurang bagus, mungkin ya hitamnya itu kehitaman atau gimana, sehingga walaupun dipasang sepresisi-presisi mungkin namanya yang bukan ori pabrik ya tetap saja ketutup. Langsung aja bang, kita akan mengetes dengan cara langsung saja kita manggil ya. Ya, nah coba kita manggil. Nah, apabila dia mati otomatis, berarti itu sensornya ketutup. Tapi kalau kita dekatkan tangan kita, baru layarnya mau mati kayak gini, nah itu sensornya normal.
Nah, itulah yang saya maksud ya. Ketika ganti LCD itu banyak terdampak. Jadi itu saja yang wajib dicek ya, brightness, LCD, touchscreen dan sensor. Kalau ada tambahan silahkan komen-komen aja. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Hitung ya. See you the next video my brotherku.